warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi mahasiswa sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang topik anatomi fisiologi mengenai sistem respirasi. Ya. Tujuan daripada pembelajaran tentang anatomi sistem respirasi adalah secara umum bagaimana supaya mahasiswa ini mampu menjelaskan morfologi, anatomi, dan fisiologi sistem respirasi. Adapun secara khusus, bagaimana mahasiswa yang pertama menjelaskan morfologi makroanatomi, bentuk anatomi secara besarnya mengenai saluran respirasi atas dan bawah. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan mengenai fisiologi sistem respirasi, yang mana respirasi itu meliputi daripada inspirasi dan ekspirasi. Ya, sebelum berlanjut kepada topik intinya yang akan saya sampaikan, saya ingin bertanya dulu untuk melihat bagaimana kepahaman atau pengetahuan adik sekalian mengenai anatomi daripada sistem respirasi. Mungkin ada yang bisa menjawab mungkin tentang anatomi sistem respirasi, mulai dari masuk sampai ujung akhir daripada sistem respirasi. Silahkan. Dari hidung masuk ke faring, kemudian trakea. Hidung, faring, terus? Trakea. Trakea, baik. Bronkus, bronkiolus, alveolus. Bronkus, Kalau nggak salah bronkiolus, seperti itu, Pak. alveolus. Baik. Ya, kira-kira seperti itu ya. Tapi tentunya di dalam hal anatomi ini bukan hanya sekedar tahu tentang kata-kata atau kalimat urutannya, tetapi bagaimana juga mengetahui bagaimana anatomi, mana itu hidung, mana faring, mana laring, mana trakea, mana bronkus, mana bronkiolus. Baik, yang kedua adalah tentang apa yang Anda ketahui tentang fisiologi, tentang inspirasi, ekspirasi, difusi. Ada yang tahu mungkin? Inspirasi apa, ekspirasi apa, difusi apa? Inspirasi, ada inspirasi dada dan inspirasi perut. Kalau inspirasi dada itu tulang rusuk dadanya mengalami kontraksi. Iya. Baiklah. Oke deh. Kira-kira seperti itu ya jawaban sementara ya. Ya, nanti akan saya terangkan bagaimana inspirasi atau ekspirasi difusi secara sekilas. Baik. Kita langsung aja beranjak ke sistem respirasi ya. Sistem respirasi secara makro anatomi seperti yang kita lihat di sini di gambar ya sebelah kiri ini. Yang dimulai daripada hidung ya, rongga hidung kita hirup sehingga udara ini bisa masuk, berlanjut ke faring ya. Adapun faring ini nanti akan terbagi menjadi 3 ya. Ada nasofaring ya. Nanti ada orofaring dan ada laringofaring ya. Kemudian ada laring. Laring di sini ada nanti yang sifatnya kartilago yang memisahkan antara trakea, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan yang disebut dengan nanti kartilago epiglotis. Kemudian sini berlanjut ke trakea, ya trakea ini trakea. Di trakea nanti di sini terbagi menjadi 2, ya terbagi menjadi 2 di daerah tora itu ya. Di sini ada namanya bronkus, bronkus principalis atau bronkus utama. Ya ada yang kanan, ada yang kiri. Dari bronkus nanti bersabang-sabang lagi ada lobaris, ada segmentalis ya, yang akhirnya nanti berakhir pada bronkiolus respiratorius yang nanti pada bronkiolus ini berakhir pada namanya ada alveolus. Ini yang kita lihat di gambar sebelah kanan ya. Di alveolus ini nanti terjadi proses terjadinya difusi pada daerah kapiler, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Baik, berlanjut ya. Bapak saluran pernapasan ini ada 2 ya. Kalau dibagi secara besarnya ada 2, ada bagian atas yaitu mulai pada rongga hidung ya atau kavum nasi atau kavitas nasi
faring sampai laring, ya, sampai laring di sini ya. Ini bagian atas. Kemudian setelah masuk ke bagian rongga tora atau rongga dada atau saluran nafas bawah, nanti berupa trakea, ya, ini trakea agak panjang ini ya, trakea. Kemudian bronkus, kemudian inilah paru-paru atau pulmu, ya, paru-paru. Paru-paru. Ya, di sini juga sekilas ada gambar namanya diafragma, ya. Diafragma berupa otot yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Inilah salah satu nanti diafragma ini salah satu ya jaringan atau sebagai support ya, support utama di dalam proses pernapasan ya, dalam proses pernapasan. Ya, ini dimulai daripada nafas externus atau hidung ya, hidung bagian luar, yang mana di sini ada rongga hidung ya. Di sini nanti udara masuk melalui sini, kemudian akan dilanjutkan berupa namanya kavitas nasi atau rongga hidung ya. Rongga hidung nanti juga dibagi ya, dibagi ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Ya. Ya. Ini adalah yang bagian bawah ini ya. 2/3 bagian inferior atau bagian bawah di sini ya, 2/3-nya ini merupakan bagian daripada ini ya, bawah ini ya. Bagian daripada respiratorius. Artinya sebagai tempat yang berperan regio daerah yang berperan sebagai tempat pernafasan. Begitu juga ada regio olfaktorius bagian atas ini ya, sepertiga ya, sepertiga bagian superior. Ini sebagai bagian yang nantinya berfungsi sebagai sistem untuk indera pembau, ya, pembau. Yang bagian 2/3 bagian bawah bagian pernapasan jalannya udara, yang bagian atas sebagai proses pembau. Ya. Nah di dalam sini ada namanya ini yang ya, kayak jendelan-jendelan benjolan-benjolan ini namanya konka ya. Konka ada namanya konka superior, ada konka medius, ada konka nasalis inferior. Yang mana di antara konka-konka ini adalah ada tempat-tempat kayak meatus-meatus, tempat lubang-lubang ya, yang salah satu fungsinya adalah untuk proses turbulensi, yaitu perputaran udara, untuk menghangatkan udara ya, sekaligus untuk menfilter daripada kotoran-kotoran yang ada. Ya. Ya, baik. Ini salah satu bentuknya secara garis besarnya ya. Ini adalah rongga hidung ya, kemudian ini kavitas nasi ya. Dalam rongga dalam bagian hidung, dia konka-konka tadi superior, ada media, ada inferior. Ya, kemudian akan berlanjut yaitu ke daerah namanya nasofaring ya. Tadi disebut dengan sudah betul sekali tadi, selepas rongga hidung adalah dilanjut oleh nasofaring. Ya, baik. Ini adalah salah satu bentuk bahwa di rongga hidung ini ada tempat vaskularisasi atau pendarahan ya, yang diantaranya adalah didari oleh arteri sphenopalatina, ethmosis anterior, ya, ethmosis posterior dan arteri palatina. Yang mana di dalam hidung ini ya ada yang namanya disebut dengan area Kesselbach ya. Area Kesselbach ini anyaman-anyaman daripada darah-darah kecil yang apabila dia mengalami vasodilatator yang berlebihan nanti darah itu akan menjadi ruptur atau pecah sehingga timbullah pendarahan yang disebut dengan epistasis atau yang disebut dengan bahasa kita adalah mimisen ya. Ya ini. Nah, area Kesselbach letaknya ada di sini nih. Ya. Jadi munculnya adalah dia akan pecah dan jumlahnya mimisan. Ya baik, lanjut. Ini adalah selepas daripada tadi rongga hidung disertai dengan konka dan sebagainya dan nasofaring ya akan berlanjut kepada laring ya. Ini laring letaknya ada di sini nih ya. Laring ini salah satu tempat yang memisahkan daripada antara rongga pernapasan dan rongga saluran pencernaan yaitu berupa epiglotis. Ya, di dalam laring ini nanti ada namanya rima glotis dan sebagainya ya yang berfungsi sebagai vokal suara untuk menghasilkan pada suara. Kemudian trakea ya, kemudian berlanjut kepada bronkus yang ditutup dengan paru-paru ini.
ya. Ini paru-paru yang ada di dalam rongga dada yang di trakea, ya. Ini panjangnya trakea ini mulai daripada laring sampai bifurkasio trakea, ya. Nanti akan membelah menjadi dua, namanya bronkus prinsipal dan bronkus utama. Baik. Bronkus atau bronkus utama, ya, atau bronkus segmentalis, ya. Ini adalah salah satu pembeda antara kanan dan kiri. Kalau kanan ini lebih pendek, ya, dibagi menjadi 3 lobus. 3 lobus. Kalau yang kiri hanya 2 lobus saja, ya. Dan masing-masing lobus ini bercabang lagi menjadi bronkus segmentalis, ya. Yang kanan ada 10, yang kiri ada 9, ya. Meskipun sebenarnya yang kiri juga ada 10 juga, cuma ada 2 lobus yang dijadikan satu. Ya, baik. Inilah pembagiannya tentang bronkus, ya, yang diawali pada bronkus utama, ya, ada principalis dextra, ya, kemudian bercabang menjadi lobaris, dari lobaris menjadi segmentalis, ya. Lobaris ada 3, ya, sebelah kanan superior, ada media, ada inferior. Masing-masing lobaris ini bercabang lagi menjadi segmentalis. Begitu juga yang sebelah kiri sama, ya. Kemudian di sini kita akan belajar lagi selepas bronkus ini, ya, maka akan diliputi bronkus tadi dengan namanya organ paru-paru atau pulmo, ya. Pulmo ini ada 2 juga, ada pulmo bagian kiri, ada pulmo bagian kanan, ya. Pulmo bagian kiri cuma ada 2 lobus, superior inferior. Tapi juga di antara superior ini ada namanya kayak pembatas, ya, yang namanya visura. Ini namanya visura ini, ya, namanya visura oblik. Ya, ini kalau dilihat pada bagian medial, ya, bagian tengah, maka paru-paru sebelah kiri bentuknya seperti ini. Di sini ada namanya hilus, ya. Hilus ini seperti kayak apa namanya tempat keluar masuknya daripada jaringan yang keluar masuk dalam paru-paru. Yang isinya adalah berupa arteri pulmonalis, vena pulmonalis, bronkus principalis, dan plexus pulmonalis. Ya, ini gambar-gambarnya tentang tadi pembagian segmen-segmen pada daerah pulmo, paru-paru sebelah kiri. Ya, nanti bisa dibaca sendiri dan disesuaikan dengan gambarnya. Ya, ini adalah pulmo dextra, ya, pulmo bagian kanan. Memiliki hilus juga, dilihat daripada media ada hilusnya juga, ya. Isinya arteri pulmonalis, vena azygos, bronkus principalis, dan plexus pulmonalis. Nah, bagaimana tempat salah satu jaringan keluar masuknya untuk masuknya pembuluh darah, ya. Begitu juga tentang daripada bronkus. Ini segmennya pada paru-paru sebelah kanan. Ya, di dalam paru-paru ini ada pembungkusnya namanya pleura, ya. Pleura pun juga dibagi menjadi 2, pleura vascularis dan pleura paritalis. Ya, paritalis ini adalah bagian pleura yang berbatasan dengan dinding torak yang bagian luar. Kemudian pleura vascularis ini yang langsung melekat pada permukaan pulmo. Sehingga di antara pleura ini, ya, ada ruangan, ya, yang disebut cavum pleura. Yang sering pada kejadian klinisnya, ya, ada jenis paru-paru basah, ya, paru-paru berisi air, ya, yang disebut dengan effusi pleura, ya, dia terletak di antara pleura parietalis dan pleura visceralis. Ya. Ini salah satu yang saya sampaikan tentang bagaimana inspirasi dan ekspirasi, sebagaimana fisiologi daripada paru-paru, ya. Inspirasi ini, ya,
suatu proses bagaimana oksigen ini masuk ke dalam dari luar menuju ke dalam paru-paru. Ya, diawali dengan kontraksinya musculus intercostalis. Apa itu musculus intercostalis? Yaitu musculus yang terletak di antara kosta-kosta ini. Ya, kalau dia mengalami suatu kontraksi, akan menarik daripada tulang-tulang rusuk, sehingga tulang-tulang rusuk ini akan menjadi mengembang. Ya, dengan mengembangnya tulang rusuk tadi, akibat daripada kontraksi muskulus tadi, akan menjadikan paru-paru tadi menjadi mengembang, melebar. Ya, dan melebarnya ini, ya, maka akan terjadi suatu proses daripada tekanan negatif, sehingga dari luar bisa masuk ke dalam. Nah, dengan sendirinya oksigen akan terhirup dari luar menuju ke dalam. Ya. Nah, salah satu inspirasi ini dan ekspirasi ini adalah yang berperan adalah yaitu adanya berupa jaringan muskulus yang ada di daerah dada. Ya, ini ekspirasi. Kebalikan, ya. Ekspirasi ini berlangsung pada saat muskulus intercostalis relaksasi, ya, relaksasi. Sehingga tulang rusuk ini, ya, tulang rusuk akan turun kembali. Setelah relaksasi ototnya, maka akan kembali, ya, sehingga volume daripada paru-paru menjadi sempit, ya, paru-paru akan menjadi mengecil, sehingga akan menimbulkan daripada apa? Akan menimbulkan daripada tekanan positif, ya, sehingga udara yang ada di dalam paru-paru ini akan menuju keluar. Ya, ini adalah otot-otot yang berperan dalam inspirasi normal, yaitu pertama tadi yang saya sampaikan, yang salah faktor yang penting adalah diafragma, ya, dan muskulus-muskulus yang ada di intercostalis. Dengan kontraksinya otot-otot ini menjadikan, ya, tulang rusuk akan menjadikan apa? Mengembang, ya, melebar, sehingga paru-paru pun ikut mengembang. Dengan mengembangnya inilah maka oksigen akan masuk. Begitu juga selain ada otot-otot utama, ada otot-otot pembantu, ya, otot-otot membantu. Kadang-kadang orang itu, ya, berinspirasi yang normal itu ya cukup biasa aja. Tapi bagi orang yang sedang mengalami penyempitan bronkus, ya, atau gangguan pada paru-paru, maka dengan nafas biasa nggak cukup. Maka dia perlu apa namanya, ya, perlu nafas yang ekstra. Maka orang yang asma ini kan nafasnya agak sedikit kuat. Ya, seperti itu, ya. Nariknya agak sedikit kuat. Nah, otot-otot inilah yang membantu dalam proses inspirasi dalam. Karena kalau nggak dibantu, ya, nafasnya biasa, maka akan susah untuk memasukkan oksigen yang di luar menuju ke dalam. Maka perlu adanya otot-otot pembantu inspirasi. Ya, ini juga ada, selain ada otot-otot inspirasi, juga ada otot ekspirasi, ya. Yang mana otot ekspirasi ini lebih banyak, ya, dipengaruhi oleh otot-otot pada daerah abdomen, ya, daerah abdomen, yang bagaimana menjadikan relaksasinya pada otot-otot yang ada di rongga dada, sehingga terjadi proses relaksasi, sehingga dengan demikian maka rongga dada akan mengalami menyempit, ya. Dengan menyempit inilah akan terjadi proses tekanan positif, sehingga udara yang ada di dalam dada akan menjadi keluar. Nah, kemudian yang diikuti dengan alveolus, ya, ini salah satu bentuk kantong yang berdinding yang banyak mengandung surfaktan, ya. Ini salah satunya untuk mencegah suatu proses kolapsnya, ya, pada alveolus. Sehingga dengan tidak terjadinya kolapsnya alveolus ini, maka proses difusi ini akan bekerja dengan baik. Ini alveolus, ya. Maka salah satunya apabila alveolus ini rusak, ya, maka akan jadi kolaps. Kalau kolaps, maka jadi proses gangguan paru-paru atau proses paru-paru sehingga napasnya jadi terganggu. Jadi salah satu bentuk alveolusnya seperti ini, ya. Di sini di dalam alveolus terdapat di sekitarnya ada kapiler-kapiler yang menjadikan pusat difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, ini surfaktan, ya. Ya, bentuknya seperti ini secara histologi, ya. Ya. Di dalam proses inspirasi ini ada tentunya macam-macam, ya. Ada inspirasi reverse volume,
residual volume, ya, inspirasi capacity, fungsi residual capacity, total lung capacity, ya. Nanti hal ini coba nanti sebagai tugas tambahan bagi mahasiswa supaya mencari apa ini inspirasi, ya, inspirasi ini, apa pengertian definisinya, terus berapa normalnya. Maka dengan seperti ini kita akan jadi tahu orang ini dikatakan respiration normal apa tidak. Ini salah satu bentuk gelombangnya seperti ini. Ya. Ada kalau seandainya nafas biasa ya seperti ini ya, inspirasi kapasitinya ya, totalitas seperti ini. Ya. Ketika expirasi ya, sebagian dikeluarkan, sebagian ada sisanya. Ini sisanya namanya residu volume. Ya. Begitu juga yang lainnya. Nanti bisa dicari ya sebagai tugas tambahan ya. Silakan dicari tentang inspirasi kapasitas, definisinya apa, kemudian normalnya jumlahnya berapa. Ya, oke. Saya kira mungkin sudah cukup yang saya terangkan mengenai sekilas morfologi makroanatomi sistem respirasi dan fisiologi inspirasi. Untuk menindaklanjuti, saya ingin bertanya lagi salah satu ya, untuk melihat apakah sudah ada kepahaman atau belum. Monggo, ada salah satu yang menjawab ini. A apa, B apa, ya, C apa, D apa ya. Artinya apa? Tidak hanya sekedar menyampaikan hidung, faring, laring, tapi juga tahu gambarnya, tahu letak-letaknya. Nah, ini penting ini. Karena anatomi ini enggak, salah satunya adalah faktor utama adalah bisa mengidentifikasi, mengetahui daripada jaringan organ tentang anatomi manusia. Silahkan, salah satu siapa yang bisa jawab? A apa, B apa, urut? Silahkan. Apa saya tunjuk ya? Coba Kori Ardani ya. Silakan dijawab. A apa, B apa, C apa. Kalau seandainya mungkin mentok ada yang salah atau mungkin belum bisa jawab, yang lain boleh bantu atau boleh menyangkal begitu. Silahkan, Kori Ardani. A aidu, B faring. Ya, A hidung ya atau rongga hidung, B faring ya. C Cek laring, Pak. ya, baik, laring ya. D Trakea, Pak. baik, trakea. Terus apa ini? E Bronkus, Pak. ya, pintar ya. F Paru-paru. paru-paru. G Diafragma. iya, diafragma. Ya, oke deh ya. Satu lagi pertanyaan ya, kaitannya dengan fisiologi ya. Tadi diafragma berfungsi sebagai apa? Sebagai otot apa? Ada yang bisa jawab mungkin temannya? Mungkin saya berikan pancingan otot pilihan ya, otot inspirasi utama, otot bantuan inspirasi, otot expirasi. Yang mana ini? Otot bantuan inspirasi. Otot bantuan inspirasi? Coba ada yang lain? Ada yang cocok atau ada yang berbeda? Inspirasi utama, Pak. Iya, sebagai otot inspirasi utama ya, bukan bantuan inspirasi. Baik, saya kira mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Saya kira sudah bisa menjawab dengan baik, dengan betul ya. Saya harap semuanya ada memiliki kepahaman yang sama. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Bapak. Sudah paham ya? Insya Allah. Ya, kalau gitu sudah cukup ya. Iya, Baik deh. Pak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi yang kaitannya dengan baik dengan sistem respirasi normal atau yang secara dengan klinis ya, nanti bisa ditanyakan di luar pertemuan kita pada hari ini ya. Mungkin bisa lewat
WA atau lewat apalah, lewat email dan sebagainya. Mungkin saya kira cukup sekian. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Ini sebenarnya saya ingin menunjukkan juga sekilas ya. Ini kalau nanti kita pada ada waktu ya, nanti kita akan belajar ya, mengenai secara manakin ya, secara ini nanti pada waktu offline lah, boleh lah. Seandainya ada waktu kita belajar lagi tentang Pak, offline. izin bertanya. Ya gimana? Kira-kira offline-nya kapan ya Pak? Soalnya di sini sampai ini Pak, sampai cuma 1 bulan saja gitu Pak. Kira-kira Desember bisa offline enggak Pak? Ya nanti pokok prinsipnya kalau seandainya di FK sudah offline, nanti kita akan beritahu kalau memang ada kesiapan, nanti bisa datang ke lab bersama-sama kita belajar baik dengan manekin yang seperti ini ataupun dengan kadaver. Begitu nggih? Iya, Pak. Ya. Karena mungkin cukup sekian. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit, mohon maaf. Lagi-lagi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan nanti akan bisa ditanyakan melalui WA ataupun melalui email. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, ini adalah referensi yang bisa dijadikan rujukan untuk mempelajari sistem respirasi ini untuk lebih dalam lagi, lebih luas lagi, dengan harapan untuk menjadi lebih paham. Ya, nanti bisa dicari di perpus atau mungkin bisa juga dicari secara online bila memang ada. Ini merupakan rincian asesmen dari prodi supaya bisa dipelajari lagi lebih cermat. Semoga dengan harapan nanti hasil akhirnya bisa langsung baik dan lulus begitu. Ya. Sekali lagi untuk mohon dicermati ya, untuk bagaimana presentasinya dan sebagainya. Terima kasih.